Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Di sini kami kelompok C akan mempresentasikan hasil dari studi kasus kami, yaitu fungsi hormon dalam pembentukan telur. Perkenalkan, di kelompok kami ada Fani Setiawan dengan akhiran NIM 083, Muhammad Alif Kurniawan dengan akhiran NIM 010, Audi Juliawati dengan akhiran NIM 081, Zahra Aufara Fikri dengan akhiran NIM 083, Rio Daniel Manurung dengan akhiran NIM 096, Yahya Lintang Perdana dengan akhiran NIM 99. Next. Rumusan masalah yang akan kita bahas adalah sistem fisiologi apa sajakah yang bekerja pada pembentukan telur ayam atau unggas. Jelaskan hormon apa saja yang berperan dalam pembentukan yolk dan albumen. Lalu hormon apa yang mengontrol sifat mengeram. Mengapa ayam mengeram tidak menghasilkan telur. Yang keempat, mengapa produksi ayam niaga petelur lebih tinggi dibandingkan ayam kampung. Jelaskan solusinya agar produksi telur ayam kampung dapat ditingkatkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Tatang. Suatu sistem fisiologi yang bekerja pada pembentukan telur unggas. Fertilisasi merupakan suatu proses penyatuan dari dua sel gamet yang berbeda, yaitu sel gamet jantan dan betina, untuk membentuk satu sel yang disebut zigot. Fertilasi biasanya melibatkan penggabungan sitoplasma atau plasmogami dan penyatuan bahan nukleus atau karyogami. Unggas merupakan hewan ovipar. Walaupun kelompok unggas tidak memiliki alat kelamin luar, fertilasi tetap terjadi dalam tubuh. Hal ini dilakukan dengan cara bertemunya dua sel, yaitu spermatozoa dengan sel ovum. Pada unggas betina hanya ada satu ovarium, yaitu ovarium kiri. Ovarium kanan tidak tumbuh sempurna dan tetap kecil yang disebut rudimeter. Fertilasi akan berlangsung di daerah ujung ovidak pada sperma masuk ke dalam ovidak. Ovum yang telah dibuahi akan bergerak mendekati kloaka. Saat perjalanan menuju kloaka di daerah ovidak, ovum yang telah dibuahi sperma akan dikelilingi oleh materi cangkang berupa asid kapur. Selanjutnya, Rio, silakan. Ya, yang kedua ada hormon yang berperan pada pembentukan yolk dan albumen. Hormon yang berperan dalam pembentukan telur ayam adalah FSH atau Follicle Stimulating Hormone dan LH atau Luteinizing Hormone yang disekresikan oleh kelenjar hipofisis. Pelepasan FSH dan LH oleh kelenjar hipofisis distimulasi oleh GnRH atau gonadotropin releasing hormone yang disekresikan oleh hipotalamus. Hormon estrogen berfungsi untuk menyerap asam amino esensial yang membentuk protein. Kerja hormon estrogen dalam proses penyerapan asam amino esensial di hati yang akan dibentuk menjadi protein, yang selanjutnya digunakan untuk pembentukan kuning telur. Ayam betina yang belum dewasa kelamin terdapat ovarium dan oviduk yang masih kecil atau belum berkembang. Pada perkembangan folikel ovarium dirangsang oleh hormon FSH dan pituitari anterior. Meningkatnya hormon FSH, ovarium berkembang dan volume folikel bertambah besar. Ovarium yang mulai berkembang mensekresikan hormon estrogen dan hormon progesteron. Meningkatnya hormon estrogen menyebabkan ovidak berkembang. Meningkatnya kalsium darah, protein, lemak, vitamin, dan bahan-bahan lain yang dibutuhkan dalam pembentukan telur. Kadar hormon estrogen yang tinggi menyebabkan produksi LH semakin tinggi sehingga menyebabkan terjadinya proses ovulasi pada folikel yang masuk. Selanjutnya. Oke, selanjutnya 3. Ada hormon yang mengontrol sifat mengeram. Sifat mengeram merupakan sifat yang menurun dan
tinggi rendahnya sifat mengeram tergantung pada faktor genetik seperti bangsa atau strain ayam dan faktor lingkungan, seperti lama cahaya atau photoperiodicity dan tata laksana pemeliharaan. Reseptor prolaktin atau PRLR telah terseleksi sebagai gen kandidat untuk sifat mengeram karena merupakan bagian penting berfungsinya neuroendokrin yang menstimulir kejadian mengeram. Tingginya utama hipotalamus yang mengaktifkan pengeraman prolaktin dari bagian pengeluaran prolaktin dari bagian pituitari. Prolaktin mempertahankan kebiasaan mengeram atau Brody behavior dengan adanya aksi gen reseptor prolaktin. Gen reseptor prolaktin sangat menarik dipelajari sebagai gen kandidat karena merupakan gen mayor yang berperan pada keberhasilan mengeram. Terletak pada kromosom Z, gen tersebut menunjukkan seks linkage dengan sifat mengeram. Oke, selanjutnya dibaca oleh Alif. Lalu yang keempat yaitu produksi telur ayam niaga petelur. Ayam petelur adalah jenis ayam yang mampu untuk menghasilkan telur dalam jumlah yang banyak atau lebih banyak dari jenis ayam kebanyakan. Karena itu, ayam ini sengaja diternak untuk diambil telurnya. Dalam sehari, biasanya ayam bertelur akan menghasilkan sebanyak 1 butir telur. Tetapi jika dalam 1 minggu, rata-rata seekor ayam hanya menghasilkan 5-6 butir telur. Ayam niaga petelur akan memproduksi telurnya selama 24-25 jam untuk menghasilkan 1 telur. Jadi biasanya ada jeda untuk ayam beristirahat sebelum bertelur kembali. Tetapi jika jadi total dalam setahun, setiap ayam yang normal akan menghasilkan lebih dari 200 butir telur. Kelima, selanjutnya. Lip, baca Lip. Selanjutnya, produksi telur ayam kampung. Pembudidayaan ayam kampung pada peternak konversial sering mengalami masalah terkait kualitas dan kuantitas produk yang masih rendah. Salah satu langkah yang perlu dilakukan adalah transfer inovasi teknik kepada peternak. Selanjutnya. Mesin tetas merupakan sebuah peti atau lemari dengan konstruksi yang dibuat sedemikian rupa sehingga panas di dalam mesin tetas tidak terbuang. Next. Masa depan pembelajaran, ruang kelas daring berarti pembelajaran digital untuk semua orang, pasar global untuk kursus dan sertifikasi gratis, peningkatan kualitas pembelajaran campuran, naiknya permintaan terhadap program berbasis keterampilan, investasi yang lebih besar pada teknologi interaktif dalam mengatasi kesenjangan digital. Cukup sekian dari kelompok kami. Apakah dari kelompok D ada yang ingin bertanya? Sepertinya dari kelompok D ada yang ingin bertanya ya. Jadi kita cukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kurang lebihnya kami meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.